Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya kedatangan, kebetulan beliau sekarang ini aktif di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama bidang kaderisasi. Dan kaderisasi tidak hanya perspektif keilmuan yang ingin saya korek dari beliau, tapi juga perspektif experience, pengalaman, bagaimana aksiologi atau fungsi kemanfaatan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang selama ditekuni di pondok bisa dapat dirasakan dari aspek aksiologis, dari aspek kemanfaatan oleh masyarakat melalui aktivitas beliau di organisasi, sehingga dalam konteks keilmuan beliau ini ada beberapa kegiatan yang memang mengarah kepada pemberdayaan dan pencerahan kepada masyarakat. Jadi ilmu tidak hanya disampaikan dari perspektif pengetahuan, tapi ilmu itu bagaimana bisa dibentuk dalam refleksi pandangan dan refleksi sikap seseorang. Dan itu hanya bisa dilakukan secara metodologi pemberdayaan, tidak hanya dalam konteks transfer of knowledge, tapi juga dalam konteks organisasi yang bisa diimplementasikan ilmu itu untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Tentu sebagai aktivis lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau tidak hanya berkutat dalam tataran best practice untuk pemberdayaan, bagaimana membentuk sikap perilaku masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai aturos, tapi beliau sendiri masih concern di aturos itu sendiri. Dan ini beliau buktikan di tengah masyarakat, masih tetap mau mengajar di masjid kepada masyarakat, pengajian secara normatif, secara knowledge, bahkan dari segi legitimasi keilmuan, beliau ini wakil Rais Suriah PCNO Kabupaten Bogor. Jadi Rais Suriah ini meskipun tingkat PCNO, wakil Rais Suriah, tapi kan legitimasi Raisnya ini kan. Nah, dan di samping beberapa aktivitas di lembaga dakwah yang tentu saja ada banyak hal yang beliau perhatikan, beliau temukan di tingkat lapangan dalam konteks gesekan-gesekan dakwah terkait dengan bagaimana menerapkan moderasi beragama di tengah keragaman dan keanekaragaman bangsa Indonesia ini, ketika harus berbenturan dengan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok yang ingin membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, kehendak kuasa yang hanya untuk komunitasnya sendiri, klannya sendiri, yang tidak mempertimbangkan aspek kebangsaan, kemanusiaan, keadilan yang mengarah kepada betul-betul peradaban umat manusia. Dan itu tentu ada banyak hal yang bisa beliau sharing, bisa beliau analisis, bisa beliau jadikan sebagai sebuah bahan pengalaman untuk lebih mengkontekkan sumber-sumber epistemologi keilmuan yang beliau pelajari di pesantren, yang notabene juga sebagai kasepuan di PCNO Bogor karena sebagai wakil Rais Suriah,
di satu sisi, di sisi lain juga harus bagaimana mendesain dakwah santri melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama, relasinya dengan keberagamaan yang lain, relasinya dengan perkembangan organisasi, gerakan, dalam konteks bagaimana membangun pemberdayaan yang berbasis kepada aturos melalui hasanah-hasanah para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tidak hanya dalam konteks menjaga gawang Nahdliyin ini, tapi juga dalam konteks bagaimana menghadapi dalam tanda kutip muhibbin yang basis keilmuannya adalah berbasis firasat pada personality dari klan tertentu yang berbasis pada doktrinasi, yang ini kadang-kadang malah menguasai, menghegemoni santri yang sekian tahun mendapatkan ilmu dari kiai. Tiba-tiba begitu ketemu para sosok pakar doktrinasi ini, langsung menghegemoni sosok ini menjadi seorang muhibbin yang kadang malah melupakan kiainya. Dan ini salah satu di antara PR dalam tanda kutip PBNU, bagaimana merekonstruksi sistem dakwah di satu sisi yang tetap mencerahkan umat, tapi di sisi lain tetap membangun dai yang memiliki keterkaitan dengan NU. Jadi independen, menciptakan dai dari Nahdliyin yang bebas merdeka, tidak terikat oleh NU, tapi sekaligus juga perlu menciptakan dai yang interdependen. Artinya dai yang bebas tapi tetap terikat dengan NU. Jangan sampai tercerabut dari akar NU. Sehingga dakwah masyarakat Nahdliyin itu tetap merdeka tanpa terbebani oleh struktur sistem organisasi, dengan refleksi keilmuan yang membebaskan dan mencerahkan secara personal di satu sisi. Di sisi lain juga harus ganduli, harus mengikat seorang dai ini untuk tetap punya ikatan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, akhir-akhir ini banyak kelompok-kelompok organisasi yang mengaku NU di satu sisi, tapi di sisi lain mereka punya kepentingan sendiri untuk kelompok mereka, yang ujung-ujungnya akan mencerabut dari akar Nahdlatul Ulama. Nah, ini filosofi latar belakang kajian yang ingin saya diskusikan kepada Kiai Ikram untuk ngangsu kaweruh dari beliau. Tapi saya ingin memulai dari sebagai pemantik ide diskusi ini dari Kiai Imad, karena memang yang paling hangat dalam perkembangan akhir-akhir 1 tahun masuk 2 tahun ini adalah hasil riset Kiai Imad yang menurut saya hasil kajian yang sederhana, mengulang dari kajian-kajian yang sudah ada, tapi sekaligus bisa mempengaruhi persepsi masyarakat untuk betul-betul cerdas membaca hegemoni kelompok-kelompok tertentu di satu sisi dan tetap punya ikatan kuat dengan marwah Nahdlatul Ulama. Jadi bagaimana, dan Kiai Imad itu juga begitu Kang, menurut saya Kiai Imad itu sosok dai Nahdlatul Ulama, dai NU Nahdliyin yang bebas merdeka, sehingga ibarat awal gerakan beliau itu tidak langsung mendapatkan apresiasi dari PBNU dari secara struktural. Dia itu tidak terbebani, bebas, tapi dia tetap terikat dengan NU. Tidak dapat dukungan secara organisasi Nahdlatul Ulama melakukan satu gerakan pencerahan, tapi juga tidak mau meninggalkan NU. Itu pandangan saya sementara, Kang. Tapi menurut Kang Kiai gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini ini dalam rangka silaturahim Lebaran Soang. Jadi bukan sebagai roh suriah lagi pengurus lembaga dakwah. Pokoknya seperti yang disampaikan dari awal bahwa santri itu ya selamanya santri, dan
hadisnya kan begitu. Pokoknya sampai kapanpun harus thalabul ilmi. Minal mati ilal hadi. Jadi status mahasiswa, status santri, status sebagai pelajar nggak boleh dihapus itu. Jadi selamanya IPNU, Ikatan Pelajar NU. Ya. Nah, jadi kalau tentu perjalanan yang lumayan panjang dari sini kemudian bisa ke Jakarta, tadinya juga nggak mimpi nggak apa gitu ya. Tapi yang satu hal yang perlu diingat, ternyata menjadi santri itu nggak ada rugi. Jadi kita ini memang kalau bisa itu menjadi, sambil ngopi Kang ya. Dulu nggak ada namanya bertamu kemudian buat podcast. Kalau sekarang memang ini tamu istimewa ini. Jadi tamu yang di podcast itu berarti tamu istimewa. Yang lainnya nggak saya podcast ini. Jadi sekarang harus biar ada kenangan. Kan? Nah, ada tamu dari lurah, dari camat nggak saya podcast. Tapi ini karena arasikhuna fil ilmi, jadi kita podcast biar bagi-bagi ke teman-teman. Enaknya begitu kalau kita dari kecil sudah ikut ngaji, kemanapun itu ibarat orang sudah bawa benteng, mau berhadapan dengan masyarakat. Syukur-syukur semuanya ngajiin seperti yang hidup di tengah masyarakat kita ini, di warga kampung. Tapi juga tidak akan kaget ketika berhadapan dengan masyarakat kota yang mungkin meskipun ngajiin cara berpikirnya agak berbeda. Kadang ya ada nyelenehnya juga. Kan? Jadi santri yang seperti Kiai Imat itu gimana Bang? Gimana menurut Kang Ikram? Santri yang jadi, seperti Kiai Imat itu? Hari ini memang beberapa terakhir ini kan muncul sosok kiai yang sebenarnya sudah lama kekiaiannya. Karena tradisi menghormati dzurriyyah Nabi itu tinggi, maka orang kaget ketika ada orang yang sudah mengklaim sebagai dzurriyyah tiba-tiba dinyatakan tidak. Nah, atau ada orang mengaku dzurriyyah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak kenabian. Kan orang juga kaget untuk meneliti. Kayaknya posisinya emang itu. Kenapa penelitiannya beliau Pak Kiai Imat itu melakukan penelitian ini karena dianggap ada oknum dari kelompok mereka yang dianggap di luar kewajaran sebagai yang menokohkan diri sebagai dzurriyyah. Nah, ketika diteliti, ya semua orang kan tahu lah siapa sebenarnya berangkatnya dari tesisnya Kiai Imat. Oknumnya juga banyak lagi, gak satu dua kan. Nah, Kiai Imat ini tentu memang unik. Kebetulan saya pernah ke rumah beliau dan santri sebagaimana santri pada umumnya. Jadi tidak terkesan bahwa santri elitis itu enggak ada. Oh ya, ini sempat ini juga. Ada yang tanya, ada Kiai dari Jawa Timur. Itu memang kalau di Rembang itu dengan putra-putranya Kiai panggil Mas biasa. Saya biasa. Saya panggil Mas Ubed, Mas Uli. Ini kalau dalam tradisi KBM nggak bisa terjadi begini. Ya biasa. Ini karena tradisi egaliter di kalangan pesantren itu sudah sangat kuat. Karena memang dalam tradisi pesantren itu Islam itu bukan agama nasab. Kiai-kiai kita itu dulu itu dibekali oleh para leluhurnya agar menjadikan Islam ini sebagai agama pembebasan dan pencerahan, bukan sebagai agama nasab. Nah, Islam itu betul-betul agama pemberdayaan, pencerahan. Nah, sehingga para kiai-kiai itu, bahkan kalau ada ini Kang Ikram, kalau ada kiai, kok kiranya anaknya nggak ada yang bisa ngaji, itu malah ngambil menantu dari santri yang bisa ngaji, untuk biar ada keberlangsungan pesantren dari kiai ini, sehingga tidak mengandalkan penerusnya itu harus anaknya. Kalau anaknya nggak bisa ngaji, mau tidak mau ya menantunya yang akan bisa mengganti. Di dalam tradisi pesantren itu biasa kan. Tapi itu nggak akan terjadi di dalam tradisi KBM, nggak terjadi itu.
Sama ini kalau tradisi Habib kan nggak mungkin bisa elegan begini ini. Pasti ada suasana kasta. Tidak semuanya. Tidak semuanya ya. Karena kemarin itu saya dari Purwokerto ketemu juga salah satu habaib. Ketika ditandain gimana itu tesnya Kiai Imad. Saya ini sudah, mohon maaf, saya ini udah jualan kopi, udah biasa sama masyarakat, nggak menghabibkan diri. Oh, ada yang begitu ya? Ada salah satu habib yang menurut saya juga alim ya, karena belajar cukup lama. Tapi dan sering saya singgung, Beb, jenengan ini loh, kenapa nggak ikut mengaji di masyarakat? Kan sudah ada Kang Ikrom. Dan kalau Habib seperti ini yang ngajar ngaji, mungkin nggak ada Habib yang membaca kitab dari kiri mungkin Kang ya. Mungkin penelitiannya Kiai Imam nggak dikerjakan itu. Oh iya betul. Iya. Jadi intinya yang ada hikmahnya juga ya. Habib sehingga mendorong Kiai Imam untuk melakukan penelitian sehingga segera ada perspektif ilmiah dalam memandang sosok Habib sebagai orang Yaman, bukan sebagai cucu Nabi. Sehingga betul-betul dunia itu segera clear. Jadi ada manfaatnya juga memang. Semua ada hikmahnya memang kan. Ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Oke, terang tentang Kiai Imam tadi gimana bisa diteruskan? Yang jelas beliau ini orang alim. Bahkan kemarin itu saya ke sana sama temen sebenarnya. Ini nanti Kiai Imam dengerin ini. akan dengar Kiai Imam ini. Saya ke sana itu diantaranya nemenin ya sahabat kepengen sopan lah ke sana. Karena menganggap itu wah ini pasti rumahnya dipagerin, kemudian masuknya susah, dianggapnya begitu, makanya ngajak saya. Setelah sampai sana kaget, kok protokoler tamunya juga nggak ada, masuk aja. Ini hebat sekali ini. Nah, saya kemudian cerita sebenarnya di rumah-rumah para kiai-kiai itu yang Wali Songo hampir semuanya sama dengan Kiai Imam. Tidak terlalu protokoler juga, meskipun ya ada 1-2 kiai yang ingin ditamuin susah. Gak usah saya sebut, di YouTube banyak. Karena saking sibuk, saking cinta ilmunya lah. Kalau mau ketemu ya pokoknya judulnya ngaji. Ya sudah tahu semuanya. Pokoknya kalau kepengen ketemu sama kiai yang modelnya kayak begitu, kasih judul kepengen ngaji, nah baru ditemuin. Itu rahasianya. Itu diantara keunikan kiai-kiai NU yang bervariasi kan. Jadi kiai-kiai NU itu punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi secara umum seperti Kiai Imam dan para Duriya Wali Songo itu saya lihat yang menyamakan dirinya dengan masyarakat umumnya. Bahkan melayani masyarakat itu kadang ya pokoknya dirangkul dengan betul-betul merangkul. Yang musuhin pun tidak dibenci. Nah, ini saya kira tradisi yang baik di Ada nggak Kang Ikrom selama menangani lembaga dakwah beberapa informasi dari masyarakat, respon mereka terkait dengan kemanfaatan tesis Kiai Imam yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari analisis dengan selama menangani lembaga dakwah PBNU ini? Karena saya hidupnya di Jakarta ya dan Bogor, itu masyarakat, kedekatan masyarakat dengan habaib sangat kuat sekali. Relasinya itu ya kayak mohon maaf ini seperti kayak atasan bawahan. Karena memang beda Kang, Habib ya, di posisinya pokoknya Habib di Rembang dengan di Jakarta itu beda Kang. Pokoknya ya kalau Habib di Rembang kan hormat kiai, mereka datang ke sini sangat menghormati, sama kita sangat menghormati. Nggak ada sistem arogansi atau apa gitu. Tapi kalau di Jakarta, di Bogor berbeda Kang. Ya, pokoknya kalau sudah bilang Habib itu ya konotasinya di daerah Bogor, Jakarta yang termulia. Meskipun ya ada di antara Habib yang egaliter, ada 1-2 lah ya. Habib itu nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, kalau dia datang di sebuah majelis, yang memimpin doa dia. Kiai yang alim-alim nggak ganggu di Jakarta itu. Kalau perlu yang ceramah, bukan yang doa. Kalau doa saja kan masih itu. Iya, ceramahnya kadang-kadang. Dikhawatirkan kan ketika tidak alim kemudian berceramah. Nah ini membuat firasat yang tanpa ilmu akhirnya ya kesana kemari itu. Nah, itu yang dikhawatirkan.
karena sudah dianggap yang mulia, kemudian ceramah, kok ceramahnya ada yang enggak pas. Nah ini ketika didengarkan masyarakat dan mendapatkan pembelaan, nah ini mengkhawatirkan. Nah, karena ada status cucu Nabi itu, seolah-olah agama itu, Islam itu agama nasab, kan tanpa disadari menurut saya Kang, di perspektif para muhibbin, mereka itu seperti kena doktrinasi yang mereka yakini, bahkan seolah-olah masuk dalam ranah keimanan kalau Islam itu agama nasab, sehingga ceramah-ceramah para habaib itu rata-rata ada selipan-selipan yang di sana ada tema-tema kenasaban, sehingga mereka seolah-olah kalau tidak mempercayai kenasaban itu tidak mempercayai Islam. Padahal dalam tradisi NU itu kajian tentang nasab itu kan kajian yang paling sepele, kajian yang paling sederhana. Saya kira kalau masyarakat dikasih tahu pencerahan ya, misalnya berangkatnya, misalnya taraktu fikum mustaqolain, kita bawa mau ngikutin Ahlussunnah atau ngikutin yang sebelah mana nih? Kalau Ahlussunnah kan wasunnata rasulihi atau wa'idroti itu juga tidak dimanai hanya duriyah. Nah, tapi kan bagi kelompok tertentu dimanai duriyah nasab. Nah, makanya ini promosi al-ulama warasatul anbiya ini, hadis ini harus dipromosikan terus. Sementara dari awal kita kan tahu siapa sih yang membacking keilmuan itu dari peninggalannya Rasulullah, apakah semuanya duriyah atau justru ternyata misalnya nih 4 madhab, siapa yang duriyah beneran? Enggak ada. Ada dalam beberapa pendapat Imam Syafi'i dari jalur ibu, tapi ala kulli hal kan Imam Syafi'i bukan Ba'alwi. Yang jelas mazhab dalam konteks mazhabul arba'ah. Kemudian dalam konteks mazhab tasawuf, ulama tasawuf yang menjadi pilihan kita itu kan Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, terus Imam al-Ghazali. Yang jelas keduanya juga bukan Ba'alwi. Kemudian Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, keduanya juga bukan Ba'alwi. Jadi kalau ada pembelajaran Ahlussunnah wal Jamaah lewat ulama Ba'alwi, itu sebenarnya juga menjadi lewatan yang mereka sendiri juga mengambil sanad keilmuan bukan dari Ba'alwi sebenarnya. Mereka sudah berani mengenalkan mustahid mutlak, fakih muqaddam yang esok 70 kali dan lain sebagainya itu. Jadi sebenarnya tradisi kita ini sebenarnya tradisi yang betul-betul dari jalur keilmuan dan ketakwaan, bukan dari jalur kenasaban. Karena bahkan kita ingat Kang Eko, Ali Zainal Abidin yang dikenal As-Sajjad itu, yang banyak sujudnya itu, suatu ketika itu beliau itu sedih, murung. Kemudian ditanya oleh Taus, wahai Imam, mengapa engkau sedih? Bukankah engkau adalah putra Husin? Bukankah engkau cucu orang yang memiliki sifat keluhuran, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan bukankah engkau adalah cucu dari Nabi Agung Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, besok di akhirat itu semua nggak ada gunanya. Semuanya harus mempertanggungjawabkan secara personal dengan amal mereka. Sehingga beliau mengutip, faida nufikha fis-suri fala ansaba bainahum. Ketika itu mungkin sebagai bentuk kerendahan hatinya beliau. Kerendahan hati beliau, dan sebagai beliau kan juga ulama. Beliau ulama. Tetapi yang menarik, seorang Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu berani mengutip teks suci itu untuk menguatkan eksistensi kita di hadapan Allah itu adalah tetap hamba, di antara manusia itu adalah sama. Ini kan menarik. Sehingga beliau juga mengutip faidza ja'atis sakhah itu,
yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, itu kan tag yang besok di akhirat itu semua orang itu akan memikirkan diri sendiri. Ketika trompet yang kedua ditiup itu, yauma yafirul mar'u min akhi, setiap diri seseorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dari istri dan anaknya. Setiap dari mereka akan mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Dan inna akramakum indallah atqakum yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Atau innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala yanzuru ila suharikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis ini menguatkan beberapa ayat itu kan mengindikasikan memang Islam itu bukan agama nasab, dan itu dicontohkan dalam dialog Tawus dengan Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu. Dan ini kan kontradiktif, berbeda jauh dengan orang yang mengaku Habib sebagai cucu Nabi, tetapi polanya itu justru pola yang ingin memaksumkan diri, ingin membangun kasta, ingin membangun hegemoni, dan ini kan bertentangan jauh. Makanya fenomena ini menurut saya dengan kehadiran riset Kiai Imad itu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat, lebih masyarakat Jakarta tadi sama Bogor. Beda di Rembang, di Kajen. Habib pada nyantri ke Kiai di Rembang. Di sini Habib itu datang dengan penuh persaudaraan, harmoni. Tapi kalau di Jakarta Bogor tidak, di Brebes tidak. Makanya kemarin saya di Brebes itu sowan di beberapa kiai, pada cerita biasanya kalau awal Ramadan mau Lebaran sudah pada bawa mobil, ada yang minta beras 1 kintal dan lain sebagainya. Itu sudah nggak ada sejak riset Kiai Imad ada itu. Dan mungkin fenomena di Jakarta yang selama ini Kang Ikram lihat seperti itu saya nggak tahu penyebab latar belakangnya, atau karena latar belakangnya pemerintahan Belanda itu sangat kuat di sana, mengumpulkan para masyarakat untuk dijual dibawa ke luar negeri, ke Belanda sebagai perempuan-perempuan yang untuk kapasitas itu. Dan itu dikoordinir oleh komunitas-komunitas Arab saat itu yang dibawa oleh Belanda. Sehingga orang-orang yang berkategori Arab, Belanda itu kan dibuat kelas kedua, kelas pertama Belanda, kelas ketiga pribumi. Sehingga orang-orang pribumi itu di Jakarta itu seolah-olah memang kayak budak posisinya. Nah, itu terbawa. Jadi jejak-jejak kolonialisme dalam analisis sosiologi saya, Kang, itu kayak masih melekat di Jakarta. Kalau analisis sosiologi saya, sebagaimana yang Kang Ikram tadi saksikan, di Jakarta Bogor itu masih sangat kuat. Beda dengan di Rembang ini ya. Karena di Jakarta dan di Bogor itu, kalau kita lihat organisasi terbesar di Indonesia kan Muhammadiyah, dan di tengah kota yang begitu padat, ternyata aktivitas keorganisasian dua lembaga ini juga tidak bisa menyentuh secara keseluruhan. Nah, ada fenomena kelompok Islam kota, kemudian buat organisasi, itulah. Sementara namanya manusia pada umumnya kan suka berkumpul juga. Nah, di tengah kota yang begitu padat, sehingga siapa yang lebih sering menjumpai dengan mereka. Nah, bisa kita lihat misalnya terkait pemilihan gubernur menjelang kayak kemarin tempo lalu itu.
bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa ini adalah misi keagamaan. Seolah-olah kalau orang lain yang terpilih nanti menjadi hal yang sangat tidak suka dengan agama, dengan membawa isu-isu keagamaan yang inilah. Terkadang saya juga kaget, kok malah pemahaman keagamaannya orang kota sama orang kampung sebenarnya lebih tinggi mana? Padahal peradaban kota itu tamadun. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, kadang harusnya yang pertama kali melaksanakan fikih peradaban harus orang Jakarta, Kang. harusnya begitu. Tapi yang tercerahkan itu justru mereka yang ada di kampung-kampung ini, Kang. Kalau di kampung, karena di kampung itu ternyata kholwatnya sama kiai. Oh gitu ya. Enggak, kalau di Jakarta sama Habib mungkin, Kang. Tapi kalau di kampung ada Habib bertingkah kayak di Jakarta, dipukuli banyak orang itu, kan. Nah, tapi kalau di Jakarta itu, kalau kita mencela Habib di Jakarta bisa dipukuli. Dunia terbalik. Tapi sekarang enggak, sekarang. Tapi memang ini mencela pada siapapun itu enggak boleh. Apalagi menyamakan manusia dengan hewan-hewan. Merendahkan ulama dibandingkan nasab tertentu. Karena agama ini kesetaraan. Mengumbar cerita yang sifatnya spiritual pribadi ke tengah umat itu kan sebenarnya harus hati-hati. Karena bisa menciptakan halusinasi itu. Sehari bisa mi'raj berapa 70 kali itu. Itu kan kemungkinan benarnya hanya pengalaman pribadi. Jadi tidak perlu didongengkan tiba-tiba saya habis nelpon Gusti Allah makanya saya besok lebaran duluan.